Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Siva Aligra, mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Ilmu Komputer dari kelas TRPL 22A1. Mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Ibu Sundari SEMM. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah bisnis plan untuk memenuhi tugas akhir semester. Berikut adalah videonya. Oke, bisnis plan yang akan saya buat adalah Crispify Banana Chip. Deskripsi produk. Crispify Banana Chip adalah hasil obsesi kami untuk mengubah pisang menjadi cemilan istimewa dengan kualitas tertinggi. Kami fokus pada kesederhanaan. Bahan utama pisang yang memiliki potensi besar untuk menjadi cemilan menarik dengan cita rasa yang memukau dan nilai gizi yang baik. Dibuat melalui proses modern dan inovatif. Setiap keripik pisang kami memiliki tekstur renyah dan rasa yang dalam. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman tak terlupakan kepada pelanggan kami dengan setiap bungkus yang merupakan pilihan tepat untuk santai, kumpul keluarga, dan kesenangan pribadi. Keripik pisang Crispify tidaklah biasa. Ini mencerminkan inovasi, keahlian, dan kecintaan kami terhadap keripik pisang yang kami percaya akan membawa kegembiraan dan kepuasan melalui setiap gigitannya. Tujuan mulia, kami memiliki beberapa tujuan mulia. Yang pertama, inovasi makanan sehat. Transformasi pisang menjadi keripik sehat dan lezat, menawarkan cemilan bernutrisi dan menggugah selera. Kedua, kualitas unggul, mengutamakan standar kualitas tertinggi, menggunakan teknologi modern untuk keripik pisang renyah dengan rasa mendalam. Ketiga, pengalaman unik, menciptakan momen istimewa dengan keripik pisang Crispify, cocok untuk santai, keluarga, atau kebahagiaan pribadi. Keempat, nilai gizi tinggi. Pisang sebagai bahan utama memberikan manfaat nutrisi. Kami mempertahankan nilai gizi dalam setiap keripik. Kelima, ekspansi pasar. Mengembangkan pasar cemilan sehat, menawarkan alternatif menarik di pasar yang kompetitif dengan merek yang dikenal luas. Oke, selanjutnya adalah pelanggan. Di sini di bagian pelanggan terbagi menjadi dua, yaitu segmentasi dan potensi pelanggan keripik pisang Crispify. Yang pertama adalah segmentasi. Di sini kita terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pelanggan cemilan sehat. Konsumen peduli akan gaya hidup sehat, mencari cemilan bernutrisi dan enak. Kedua adalah anak-anak dan remaja yang menyukai cemilan renyah, tertarik pada kelezatan pisang. Yang ketiga adalah pecinta cemilan inovatif. Konsumen mencari inovasi dan keunikan dalam cemilan. Terus yang selanjutnya adalah potensi pelanggan keripik pisang Crispify. Di sini yang pertama, individu sehat. Fokus pada nutrisi, memilih cemilan sehat dalam gaya hidup. Kedua, pasar keluarga, cocok untuk semua anggota keluarga dari berbagai usia. Ketiga adalah pariwisata atau hospitality, potensial di tempat-tempat wisata dan industri perhotelan sebagai daya tarik unik. Yang keempat adalah pasar online dan e-commerce, potensi besar di platform e-commerce untuk konsumen yang mencari cemilan unik dan sehat. Yang selanjutnya adalah produk. Di sini produk yang ditawarkan, yang pertama Crispify Banana Chip. Produsen keripik pisang terjangkau, diproduksi di sarana rumah petani dengan pengiriman langsung dari hasil panen. Yang kedua, kualitas tinggi dan beragam rasa. Keripik pisang premium dengan varian rasa dikemas dalam ziplock untuk keamanan produk. Ketiga, distribusi luas. Distribusi menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia dan rencana ekspansi ke luar negeri. Yang keempat, proses cepat dengan tenaga kerja lokal. Produksi keripik pisang efisien dengan kualitas tenaga kerja lokal yang baik. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Cara promosi. Yang pertama, brosur dan pengiriman. Memperkenalkan melalui brosur, terutama dalam pengiriman pesanan atau layanan antar. Kedua, penjualan langsung. Efektif karena berinteraksi langsung dengan pembeli untuk promosi produk. Yang ketiga adalah pemasaran online. Menjangkau audiens melalui internet dan platform seperti Facebook, Twitter, Yahoo, Google, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tips pemasaran. Yang pertama, tetapkan visi dan kebutuhan pasar. Sesuaikan produk dengan impian, lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, pahami bisnis. Kenali bahan baku, strategi pemasaran, dan proses produksi. Ketiga, lakukan pemasaran lapangan. Kenalkan produk secara langsung kepada target pasar. Yang keempat, sharing dengan pengusaha sukses. Ambil informasi dari pengusaha berpengalaman di bidang sejenis.
Yang kelima, buat merek dan logo. Bangun identitas merek produk. Yang keenam, jalin koneksi dengan instansi terkait. Silaturahmi dengan dinas terkait, tawarkan produk melalui kartu nama dan profil perusahaan. Yang ketujuh, tingkatkan kualitas dan branding. Perbaiki layanan dan perluas jangkauan pemasaran. Yang kedelapan, berdoa dan bersedekah. Faktor penting dalam kesuksesan yang sering terlupakan. Oke, yang selanjutnya adalah keuangan. Dalam bisnis keripik pisang, tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Dalam sehari, kami bisa memproduksi dan menjual 50 kg keripik pisang dengan menggunakan 50 kg pisang sebagai bahan baku, 15 kg minyak untuk proses penggorengan, dan bumbu-bumbu untuk penyedap rasa. Proses produksi melibatkan 4 orang tenaga kerja. Setelah keripik pisang matang, kami memerlukan biaya untuk kemasan dan transportasi sebelum dipasarkan. Adapun harga-harga dari bahan-bahan pembuatan keripik pisang dan biaya-biaya yang akan keluar dalam produksi keripik pisang ini yaitu yang pertama, pisang 4.000 per kilo, kedua minyak 10.000 per kilo, tiga bumbu 10.000, keempat tenaga kerja 20.000 per orang, kelima biaya pembungkus 10.000, keenam biaya transportasi 10.000, ketujuh lain-lain 10.000. Adapun perhitungan selama proses produksi hingga proses pemasaran keripik pisang ini dari mulai modal 1 hari, 1 bulan hingga 1 tahun, dan laba yang diperoleh selama 1 hari, 1 bulan hingga 1 tahun yaitu sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan dalam 1 hari. Di sini bisa dilihat total biaya produksinya adalah Rp460.000 dengan harga jual per kilo Rp20.000, produksi per hari 50 kilo dengan pendapatan per hari yaitu sebesar Rp1 juta, laba bersih per harinya Rp540.000. Dan berikut adalah penjelasan rincinya. Total biaya produksi, biaya pisang ditambah biaya minyak, ditambah biaya bumbu, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya pembungkus, ditambah biaya transportasi, ditambah biaya lain-lain sama dengan 200 ditambah 150 ditambah 10.000 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan Rp460.000. Pendapatan dari penjualan pisang: 1. Harga jual per kilo Rp20.000. Kedua, produksi per harinya 50 kg. Pendapatan per hari dari penjualan pisang sama dengan 50 kilo dikali 20.000 sama dengan Rp1 juta. Laba bersih per hari, pendapatan per hari dikurangi total biaya produksi sama dengan Rp1 juta dikurangi Rp460.000 sama dengan Rp540.000. Dengan demikian laba bersih yang diperoleh dari penjualan pisang dalam 1 hari sebesar Rp540.000 setelah mengurangi semua biaya produksi yang telah dihitung. Untuk selanjutnya adalah perhitungan dalam 1 bulan. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Total biaya produksi per harinya masih sama Rp460.000. Total biaya produksi per bulan Rp13.800.000. Pendapatan per hari 50 kilo dikali 20.000 sama dengan Rp1 juta. Pendapatan per bulan 50 kilo dikali Rp20.000 sama dengan Rp1 juta dikali 30 hari sama dengan Rp30 juta. Laba bersih per harinya adalah Rp540.000 dan laba bersih per bulannya Rp30 juta dikurangi Rp13.800.000 sama dengan Rp16.200.000. Dan berikut adalah penjelasan lebih rincinya. Total biaya produksi per hari adalah Rp460.000. Total biaya produksi per bulan Rp460.000 dikali 30 sama dengan Rp13.800.000. Pendapatan dari penjualan Crispy Banana Chip: yang pertama, pendapatan per hari 50 kilo dikali Rp20.000 sama dengan Rp1 juta. Kedua, pendapatan per bulan Rp1 juta dikali 30 hari sama dengan Rp30 juta. Maka dari itu laba bersih per hari, pendapatan per hari dikurangi total biaya produksi per hari sama dengan Rp1 juta dikurangi 40.000 sama dengan Rp540.000. Yang kedua, laba bersih per bulan. Pendapatan per bulan dikurangi total biaya produksi per bulan
sama dengan 30 juta rupiah dikurangi 13.800.000 rupiah sama dengan 16.200.000 rupiah. Perhitungan dalam 1 tahun. Berikut adalah tabelnya. Bisa dilihat total biaya produksi per hari Rp460.000, total biaya produksi per bulan Rp13.800.000, total biaya produksi per tahun Rp167.900.000. Pendapatan per hari 50 dikali 20.000 sama dengan Rp1 juta. Pendapatan per bulan 50 dikali 20.000 rupiah sama dengan 1 juta dikali 30 sama dengan 30 juta rupiah. Pendapatan per tahun 50 dikali 20.000 rupiah sama dengan 1 juta dikali 365 hari sama dengan 365 juta rupiah. Laba bersih per hari Rp540.000, laba bersih per bulan Rp30 juta dikurangi Rp13.800.000 sama dengan Rp16.200.000. Laba bersih per tahun Rp365 juta dikurangi Rp167.900.000 sama dengan Rp197.100.000. Oke, selanjutnya berikut adalah penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, total biaya produksi per hari yaitu Rp460.000, total biaya produksi per bulan Rp13.800.000, dan total biaya produksi per tahunnya adalah Rp167.900.000. Pendapatan dari penjualan Crispy 5 Banana Chip. Yang pertama, pendapatan per hari 50 dikali 20.000 sama dengan Rp1 juta. Pendapatan per bulan 1 juta dikali 30 hari sama dengan 30 juta rupiah. Yang ketiga, pendapatan per tahun 1 juta dikali 365 hari sama dengan 365 juta rupiah. Laba bersih per hari, pendapatan per hari dikurangi total biaya produksi per hari sama dengan 1 juta dikurangi 40.000 sama dengan 540.000 rupiah. Kedua, laba bersih per bulan, pendapatan per bulan dikurangi total biaya produksi per bulan sama dengan 30 juta dikurangi 13.800.000 sama dengan 16.200.000 rupiah. Laba bersih per tahun, pendapatan per tahun dikurangi total biaya produksi per tahun sama dengan 365 juta dikurangi 167.900.000 sama dengan 197.100.000 rupiah. Dengan demikian, laba bersih yang diperoleh dari penjualan pisang dalam 1 tahun adalah sebesar Rp197.100.000 setelah mengurangi semua biaya produksi yang telah dihitung. Oke, adapun rincian lainnya dalam 1 tahun sebagai berikut. Sumber modal kami adalah uang tabungan sendiri, yaitu sekitar Rp700.000. Biaya operasional yang pertama, biaya bahan baku yang terdiri dari pisang Rp73 juta per tahun, kedua minyak Rp54.750.000 per tahun, ketiga bumbu Rp3.650.000 per tahun. Kedua yaitu biaya tenaga kerja, yang upah tenaga kerja adalah Rp29.200.000 per tahun. Yang ketiga, biaya operasional lainnya yang terdiri dari pertama biaya pembungkus yaitu Rp3.650.000 per tahun, kedua biaya transportasi Rp3.650.000 per tahun, dan biaya lain-lain Rp3.650.000 per tahun. Total biaya produksi, biaya bahan baku 73 juta ditambah 54.750.000 ditambah 3.650.000 sama dengan Rp131.400.000 per tahun. Biaya tenaga kerja Rp29.200.000 per tahun. Biaya operasional lainnya Rp3.650.000 ditambah Rp3.650.000 ditambah Rp3.650.000 sama dengan Rp10.950.000 per tahun. Jadi total biaya operasional per tahun adalah Rp131.400.000 ditambah Rp29.200.000 ditambah Rp10.950.000 sama dengan Rp171.550.000.
Oke, yang selanjutnya pembagian keuntungan karyawan dalam 1 tahun. Bagian produksi 50% dari Rp197.100.000. Kontribusi 50% dari Rp197.100.000 sama dengan 0,5 dikali Rp197.100.000 sama dengan Rp98.550.000. Jumlah karyawannya adalah 2 orang. Jadi gaji per karyawan diproduksi sama dengan kontribusi bagiannya dibagi jumlah karyawan. Gaji per karyawan diproduksi sama dengan Rp98.550.000 dibagi 2, yaitu sama dengan Rp49.275.000 per karyawan per tahun. Kedua, bagian packaging 25% dari Rp197.100.000. Kontribusi 25% dari Rp197.100.000 sama dengan 0,25 dikali Rp197.100.000 sama dengan Rp49.275.000. Gaji untuk karyawan di packaging sama dengan Rp49.275.000 per tahun. Di bagian pengantaran 25% dari Rp197.100.000. Kontribusi 25% dari Rp197.100.000 sama dengan 0,25 dikali Rp197.100.000 sama dengan Rp49.275.000. Gaji untuk karyawan di pengantaran Rp49.275.000 per tahun. Dengan pembagian proporsional seperti di atas, gaji yang adil bagi karyawan dalam setiap bagian produksi, packaging, dan pengantaran berdasarkan kontribusi relatif mereka terhadap keuntungan per tahun sebesar Rp197.100.000 adalah: yang pertama, karyawan diproduksi sebesar Rp49.275.000 per tahun per karyawan. Kedua, karyawan di packaging sama, yaitu Rp49.275.000 per tahun. Ketiga, karyawan di pengantaran yaitu Rp49.275.000 per tahun. Oke, yang selanjutnya adalah proses pembuatan keripik pisang. Berikut adalah bahan-bahan dan cara membuatnya, yaitu sebagai berikut. Bahan-bahannya terdiri dari 1 sisir buah pisang setengah matang, bisa pisang kepok atau pisang raja. Kedua adalah 1 sendok teh kapur sirih. Yang ketiga 1 liter air. Yang keempat adalah minyak goreng secukupnya. Dan selanjutnya adalah bumbu halusnya, yang terdiri dari 5 siung bawang putih. Yang kedua adalah 1 sendok makan garam dapur. Yang ketiga 1,5 sendok makan ketumbar. Yang keempat kunyit 2 cm. Yang kelima kemiri 3 butir. Yang terakhir adalah vetsin secukupnya. Oke, yang selanjutnya adalah cara membuat keripik pisang. Yang pertama, campurkan dan larutkan kapur sirih ke dalam 1 liter air. Kedua, kupas dan bersihkan buah pisang lalu iris tipis. Ketiga, rendam selama lebih kurang 1 jam ke dalam larutan air kapur. Yang keempat, setelah itu angkat dan cuci irisan pisang sampai bersih, kemudian tiriskan. Yang kelima, masukkan bumbu halus dan irisan pisang ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk hingga merata. Agar bumbu halus meresap, diapungkan selama lebih kurang 5 menit. Yang keenam, panaskan minyak goreng. Goreng irisan pisang dalam minyak banyak hingga renyah, kering, dan matang. Yang terakhir, angkat dan tiriskan. Oke, yang terakhir adalah gambar produk. Berikut adalah gambar produk kami. Di bagian kiri merupakan aneka rasa Crispy 5 banana chip yang terdiri dari rasa original. Yang kedua adalah rasa pedas. Yang ketiga adalah rasa pedas manis. Yang keempat ada rasa coklat, dan yang kelima ada rasa matcha atau green tea. Dan pada bagian tengah ini adalah gambar kemasannya. Untuk bagian kanan adalah rasa favorit dari Crispy 5 banana chip, yaitu rasa coklat. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.